Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas mekanika teknik bersama saya. Pada pertemuan sebelumnya kalian diberikan latihan soal 1 dan 2, yaitu soal yang berkaitan dengan tumpuan jepit dengan muatan terbagi rata. Selanjutnya untuk latihan soal 2, sebuah gelagar AB dengan panjang 5 meter ini ditumpu jepit di A, di sini A, dan bebas di B dengan muatan tidak terbagi rata sebesar Q1 sama dengan 2 ton per meter. Muatan tidak terbagi rata itu yang ini, yang segitiga, dan muatan terbagi rata sebesar Q2 sama dengan 1 ton per meter. Ini muatan terbagi ratanya di atasnya. Kemudian yang ditanyakan adalah hitung besar gaya reaksi tumpuannya. Sebelum menghitung gaya reaksinya, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada gambar ini. Jadi gaya yang bekerja pada gambar ini ada VA, HA, MA. Sebagaimana seperti yang kita ketahui sebelumnya, di tumpuan jepit itu ada 3 gaya yang bekerja, yaitu gaya vertikal, gaya horizontal, dan gaya momen. Saya review sedikit. Untuk yang jepit itu ada V, H, dan M. Untuk roll ada V, dan untuk sendi ada V dan H. Selanjutnya, karena di atasnya terdapat muatan tidak terbagi rata dan muatan terbagi rata, maka ada titik beratnya. Untuk Q1 di sini titik beratnya ada di tengah-tengahnya. Caranya adalah kita tarik garis dari masing-masing sudut ke sisi berseberangan yang membagi sama panjang sisi tersebut. Jadi ini panjangnya sama kayak ini. Kemudian dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Nah, garis yang berpotongan dari masing-masing sudutnya ini adalah titik berat dari muatan yang ini. Ini adalah Q1. Sedangkan untuk muatan terbagi rata, titik beratnya adalah perpotongan dari masing-masing diagonalnya. Masing-masing garis diagonal. Di sini Q2. Q1 itu rumusnya adalah setengah kali Q kecil 1 dikali L. Jadi setengah dikali 2 dikali 3, maka Q1 adalah 3 ton. Kemudian untuk Q2 rumusnya adalah Q2 dikali L. Maka 1 dikali jaraknya adalah 2, berarti 2 ton. Q2. Ini L2 ya, ini L1. Karena untuk L besar yang di Q1 ini, yang dipakainya adalah yang ini. Sedangkan untuk L besar yang dipakai di Q2 adalah yang ini. Ini 3 meter adalah L1 dan 2 meter adalah L2. Setelah mendapatkan Q1 dan Q2, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa gaya vertikal yang bekerja pada gambar ini ada VA, Q1, dan Q2. Sedangkan gaya horizontalnya ada HA, kemudian ada juga momen A. Untuk menghitung besar gaya reaksi tumpuannya, seperti biasa, kita harus menggunakan hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan itu adalah sigma H sama 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang sigma H sama dengan 0. Untuk gaya horizontal yang bekerja pada gambar ini hanya ada satu, yaitu HA, maka HA sama dengan 0. Kemudian sigma V sama dengan 0,
Seperti biasa, untuk yang panahnya ke atas bernilai positif dan untuk yang panahnya ke bawah bernilai negatif. Sigma V sama dengan 0. Gaya vertikal yang bekerja pada gambar ini ada VA, Q1 dan Q2. VA ke atas berarti positif, Q1 dan Q2 ke bawah berarti negatif. Negatif atau kurang Q1 dan negatif atau kurang Q2 sama dengan 0. Q1 tadi kita sudah mendapatkan yaitu 3 ton dan Q2 nya adalah 2 ton. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini yaitu VA kurangi 3 kurangi 2 sama dengan 0. VA dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian 5-nya pindah ruas, maka VA sama dengan 5 ton. Selanjutnya sigma M sama dengan 0. Dan karena ini ditumpu jepit di A, maka momennya berada di titik A. Kemudian gaya vertikal yang berotasi ke titik A di sini adalah ada Q1 dan Q2. Sedangkan untuk VA sendiri apabila dirotasikan di sini kan jaraknya 0, jadi nilainya adalah 0. MA sama dengan gaya vertikal A VA dikali jaraknya ke titik A 0. Kemudian Q1 yang ini, Q1 jarak ke titik A nya ini adalah 1/3 dikali L, yang berarti 1/3 dikali 3 meter adalah 1 meter. Sehingga Q1 karena berotasinya searah dengan jarum jam maka bernilai positif. Q1 positif Q1 dikali jaraknya 1/3 L, 1/3 dikali 3 yaitu 1, tambah Q2 juga apabila dirotasikan ke titik A searah dengan jarum jam maka bernilai positif. Jadi positif Q2 dikali jaraknya dari titik Q2 ke A itu adalah ini ke sini, setengah kali L berarti setengah kali 2 1, 1 tambah 3 4, Q2 dikali 4 sama dengan VA dikali 00 tambah Q1 tadi 3 dikali 1 tambah Q2 nya adalah 2 dikali 4. 3 dikali 1 3 tambah 2 dikali 4 8. 8 tambah 3 11 berarti MA sama dengan 11 ton meter. Jadi gaya reaksi perletakan yang bekerja pada gambar ini adalah HA sebesar 0 ton. Ini ton ya. Kemudian VA sebesar 5 ton dan MA sebesar 11 ton meter. Sebelumnya kita telah belajar mengenai cara menghitung gaya reaksi pada tumpuan sendi, kemudian pada tumpuan roll, pada tumpuan jepit. Nah, kali ini ada tumpuan pendel. Perletakan pendel mempunyai sifat sama dengan perletakan roll atau geser, yaitu suatu perletakan yang titik tangkap dan garis kerjanya diketahui. Pada tumpuan roll atau geser, gaya reaksi yang bekerjanya adalah vertikal. Sedangkan pada pendel, yang simbolnya seperti ini, gaya reaksi yang bekerjanya juga sama, yaitu vertikal. Nah, ini contoh soalnya. Suatu konstruksi pendel mendapat beban terpusat, yaitu P1 sebesar 2 ton dan P2 sebesar 1 ton, di mana A itu adalah engsel, yang ini engsel, dan B ke D atau ini BD adalah pendel. Ini C. A, B, C, D. A engsel, BD adalah pendel. Hitunglah reaksi tumpuannya. Untuk gaya reaksi tumpuannya, berarti kan yang kita cari di sini HA, VA. Berarti yang kita cari di sini ada H, V, dan momen. Untuk engsel, gaya reaksi yang bekerja pada tumpuan engsel atau tumpuan sendi adalah VA, kemudian HA. V dan H. Untuk pendel di sini ada V. Kita gambar V-nya di sini. VB. Kemudian untuk menghitung gaya reaksi tumpuannya,
kita menggunakan hukum keseimbangan. Sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Untuk sigma H, gaya horizontal yang bekerja pada gambar ini hanya ada HA, berarti HA sama dengan 0 ton. Sigma V sama dengan 0, gaya vertikal yang bekerja pada gambar ini ada VA, P1, P2, dan VB. Untuk gaya vertikal itu yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Jadi VA karena ke atas bernilai positif dan P1, P2 bernilai negatif. Kurang P1 kurang P2. Kemudian VB ke atas bernilai positif sama dengan 0. P1 2 ton, P2 1 ton. VA kurang 2 kurang 1 tambah VB sama dengan 0. Maka VA dikurangi 3 tambah VB sama dengan 0. Minus 3-nya pindah ruas jadi positif, maka VA tambah VB sama dengan 3 ton. Selanjutnya, sigma M. Gaya momen yang bekerja pada benda ini ada di A dan di B. Kita cari di A dulu. Sebenarnya bisa dikerjakan dua-duanya atau salah satunya. MA sama dengan 0. Jadi, untuk gaya momen itu, gaya vertikal yang berotasi ke titik bekerjanya momen tersebut dikali jaraknya. Apabila searah jarum jam ketika dirotasikan maka bernilai positif, dan berlawanan dengan arah jarum jam maka bernilai negatif. Di sini gaya vertikalnya ada VA, P1, VB, dan P2. Maka yang dirotasikan ke titik A untuk mencari MA ini adalah P1, P2, dan VB. Sedangkan untuk VA sendiri ada di titik A, maka jarak yang dikalikannya adalah 0. MA sama dengan VA dikali 0 tambah P1 dikali 2M. P1 diputarkan jadi positif, maka 2 dikali 2, 4. Tapi kita tuliskan di sini dulu, P1 dikali 2. Kemudian VB dikali 5. Karena ketika diputarkan berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Jadi negatif VB dikali 5. Tambah P2 dirotasikan ke A searah dengan jarum jam, berarti bernilai positif. P2 dikali jaraknya ke titik A, yaitu 6. Positif P2 dikalikan 6 sama dengan 0. VA kali 0, 0 tambah P1 nya langsung saja kita hitung ya. P1 nya kan tadi 2. 2 dikali 2, 4. Minus VB. VB nya belum tahu, jadi minus 5 VB. Tambah P2 nya 1. 1 dikali 6, 6. Sama dengan 0. Minus 5 VB. Tambah 4 kali 6, 10. Kemudian minus 5 VB ditambah 10. 10 nya pindah ruas jadi negatif 10. Negatif 10. Negatif 10 dibagi negatif 5. Kenapa dibagi negatif 5? Karena ini pindah ruas, tadinya kali, karena pindah ruas jadi bagi. Minus 10 dibagi minus 5 adalah 2. Positif 2. Jadi VB sama dengan 2 ton. Untuk mencari VA, sebenarnya kita bisa cari dari momen B. Tapi karena VB-nya sudah dapat hasilnya, dan sebelumnya kita telah memperoleh persamaan bahwa VA tambah VB sama dengan 3 ton, yang berarti VA bisa langsung saja disubstitusikan untuk mendapatkan VA-nya,
Jadi VB dimasukin ke persamaan yang ini untuk mendapatkan VA. VA ditambah VB sama dengan 3. VA tambah VB tadi sudah ketemu yaitu 2 ton. VA ditambah 2 sama dengan 3. Maka VA sama dengan 1 ton. Jadi, gaya reaksi tumpuannya yang bekerja pada gambar ini ada HA, yaitu 0 ton, VA, 1 ton, dan VB, 2 ton. Selesai. Selanjutnya, menghitung gaya reaksi pada tali atau kabel. Berikut contoh soalnya. Sebuah benda dengan berat G sama dengan 100 kg digantung pada kedua kabel, yaitu kabel AC dan kabel BC. Tentukan gaya reaksi yang bekerja pada kabel AC dan juga kabel BC. Nah, karena gambarnya seperti ini ada kabel AC, kemudian ada kabel BC, dan menarik benda dengan berat sebesar 100 kg, maka akan terjadi gaya tarik-menarik di titik C. Jadi di sini ada yang panahnya ke sini. Kita sebut saja dengan S2. Kemudian yang di sini kita buat lebih panjang. Ini adalah S1. Kemudian di sini ditarik oleh G sebesar 100 kg. Tidak tegak lurus dengan gaya berat, maka kita harus proyeksikan sehingga bisa tegak lurus ataupun searah. Untuk S2 diproyeksikan ke sini. Nah, karena bentuk garisnya seperti ini, maka sudut ini adalah 60 derajat. Dan jika menghimpit sudut yang 60 derajat, maka S2 yang ke sini adalah S2 cos 60. Sedangkan yang ke sini S2 sin 60. Lalu kita tulis saja dengan S2H dan S2V. Nanti kita hitung. Untuk S1 yang diproyeksikan ke sini adalah S1V, yang diproyeksikan ke sini adalah S1H. Nah, sudut 30 derajatnya ada di sini. S1H sama dengan S1 sin S1 cos 30. S1V sama dengan S1 sin 30. S2V sama dengan S2 sin 60. Dan S2H sama dengan S2 cos 60. Untuk menghitung gaya reaksinya, kita gunakan hukum keseimbangan juga. Di mana sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Namun pada tumpuan tali atau kabel ini tidak ada sigma M. Namun pada tumpuan tali atau kabel ini tidak ada gaya momen yang bekerja. Jadi yang kita pakai di sini hanya sigma H dan sigma V saja. Untuk sigma H sama dengan 0, di sini gaya horizontal yang bekerja ada S1H dan S2H. S1H ke kiri berarti negatif, ke kanan positif. S1H karena ke kiri arahnya berarti negatif. Kemudian S2H karena ke kanan berarti positif. Ini tambah S2H. Nah, kemudian tidak ada lagi gaya horizontal yang bekerja pada gambar ini, maka S1H negatif S1H tambah S2H sama dengan 0.
negatif S1 dikali cos 30 tambah S2 dikali cos 60 sama dengan 0. Cos 30 kita lihat dari trigonometri sudut istimewa. Cos 30 yaitu setengah akar 3, yang dimana setengah akar 3 itu adalah 0,87. Maka negatif S1 dikali 0,87 tambah S2 kali cos 60. Kita lihat di tabel trigonometri sudut istimewa, cos 60 itu adalah 1/2 atau setengah, yang berarti 0,5. S2 dikali 0,5 sama dengan 0. Maka 0,5 S2 kurang 0,87 S1 sama dengan 0. Selanjutnya, sigma V sama dengan 0. Gaya vertikal yang bekerja pada gambar ini ada G yang sebesar 100 kg, kemudian S1V dan S2V. G karena arahnya ke bawah, untuk gaya vertikal itu yang ke bawah negatif, yang ke atas positif. Karena G arahnya ke bawah, sehingga negatif G. Kemudian yang gaya vertikalnya ke atas itu ada S1 dan S2V, maka tambah S1V tambah S2V sama dengan 0. Negatif 100 kg, ini negatif 100 kg, tambah S1V itu adalah S1 sin 30, sedangkan S2V nya S2 sin 60, tambah S2 sin 60 sama dengan 0. S1 sin 30, sin 30 itu 0,5, negatif 100 tambah S1 kali 0,5 tambah S2 dikali sin 60 itu adalah 0,87 sama dengan 0. Kita pindahkan yang positifnya ke depan saja biar enak. 0,5 S1 tambah 0,87 S2 kurang 100 sama dengan 0. Jadi 0,5 S1 tambah 0,87 S2, 100-nya pindah luas jadi positif 100. Nah, dari pekerjaan kita yang barusan, kita memperoleh dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. 0,5 S2 kurang 0,87 S1 sama dengan 0. Dari sini, apabila kita tuliskan kembali, 0,5 S2 kurang 0,87 S1 sama dengan 0. Ini apabila pindah luas bernilai positif, sehingga 0,5 S2 sama dengan 0,87 S1. S2 sama dengan 0,87 S1 dibagi 0,5. Nah, ini adalah nilai dari S2 sementara. Kita masukkan nilai dari S2 ini ke persamaan yang kedua, sehingga 0,5 S1 tambah 0,87 S2 sama dengan 100 kan tadi. S2 nya diganti dengan nilai yang ini, maka 0,5 S1 tambah 0,87 dikali 0,87 S1 dibagi 0,5 sama dengan 100. 0,5 S1 tambah 0,87 dikali 0,87 S1 dibagi 0,5. Kita hitung menggunakan kalkulator. Menggunakan kalkulator, 0,87 dikali 0,87 dibagi 0,5 adalah 1,51 S1 sama dengan 100. Nah, karena ini 1 maka bisa dijumlahkan jadi 1,51 tambah 0,5 yaitu 2,01 S1 sama dengan 100. S1 sama dengan 100 dibagi 2,01, karena itu pindah luas jadi dari kali menjadi bagi.
maka S1 sama dengan bagi 2,01 sama dengan 49,75. Ini kilogram ya satuannya. Karena kita telah memperoleh S1 dan hasilnya adalah 49,75 kg, maka kita bisa substitusikan 49,75 kg ini ke persamaan yang sebelumnya. Karena tadi S2 sama dengan 0,87, S1 dibagi 0,5, maka S2 sama dengan 0,87 dikali 49,75. S1-nya dimasukin ya, yang ini ke sini, dibagi 0,5. Maka S2 0,87 dikali 49,75 adalah 43,28 bagi 0,5, maka hasilnya adalah 86,56 kg. Jadi, gaya reaksi yang bekerja pada gambar ini, S1 sebesar 49,75 kg dan S2 sebesar 86,56 kg. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.